Halo semuanya, di video kali ini aku dan kelompok aku akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai perkembangan komputer. Komputer ialah alat bantu manusia untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaannya. Namun, dulu ia hanya sebagai alat hitung saja, di mana awalnya penemuan komputer ditemukan oleh Charles Babbage yang berasal dari Inggris tepatnya tahun 1882. Pada awalnya, ia menemui masalah dalam perhitungan, sehingga ia pun berinovasi untuk mencetuskan dan menemukan mesin hitung otomatis. Pada generasi pertama, tepatnya pada tahun 1946, ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang digunakan untuk hal serbaguna yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang besar dan memakai banyak tempat, bahkan setara dengan lapangan basket. Ukurannya mencapai kurang lebih 500 meter, yang dimana terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder, yang beratnya hingga 30 ton dan panjangnya 30 meter, serta tingginya 2,4 meter. Komputer generasi pertama ini memakai program dalam bahasa mesin, sehingga sangat sulit dimengerti. Bahasa program ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan saja setiap waktu, serta butuh waktu yang lama untuk menyetel perhitungan yang baru. Dikarenakan komputer generasi pertama ini sangat mahal, besar, dan membutuhkan waktu yang sangat lama, ia pun akhirnya ditinggalkan pada tahun 1956. Komputer pada generasi kedua ini pada tahun 1964 sampai 1971. Semenjak komputer memasuki generasi kedua ini, teknologi tabung vakum pada generasi ke-1 mulai tergantikan dengan transistor. Dikarenakan keunggulan dari transistor dari tabung vakum yaitu bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk yang minimalis dan transistor ini, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, sudah memperkenalkan atau sudah menggantikan bahasa awalnya bahasa mesin ke bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, CBOL dan Fortran. Pada generasi kedua ini juga sudah mengubah penyimpanan memori dari awalnya bom magnetik menjadi teknologi magnetik. Jenis-jenis komputer pada generasi kedua ini juga meliputi IBM 7000, NCR 304, IBM M150, dan IBM 1401. Sejarah generasi ketiga pada komputer. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau IC yang ditemukan atau diciptakan Jack Kilby pada tahun 1998. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar dari komputer. Namun, transistor pada masa itu tetap digunakan, akan tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Kemajuan komputer generasi ketiga ini adalah sudah menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memberi komputer. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemu MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal tahun 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumah dan komputer meja. Komputer generasi kelima. Dalam generasi kelima ini, para pengamat komputer
komputer harus membuat sebuah perangkat yang dapat merespon serta mengerti bahasa manusia artificial intelligence atau AI. Yang menggunakan teknologi komputer di generasi kelima ini tidaklah sedikit. Ada beberapa jenis komputer yang sudah ada di era sekarang ini. Pertama itu bahwa komputer ini banyak menggunakan tempat namun sangat efisien dalam menumpuk komponennya. Ruangan dalam komputer ini sangatlah luas karena berfungsi sebagai tempat memasang expansion slot. Kedua, desktop. Komputer desktop merupakan jenis komputer yang banyak orang gunakan. Perangkat ini lebih menghemat tempat dan sangat cocok diletakkan di atas meja. Banyak digunakan di kalangan rumahan bahkan dalam sebuah instansi sekalipun. Selanjutnya ada notebook. Notebook merupakan komputer yang ada di generasi saat ini dan banyak orang gunakan. Bentuknya sangat kecil dan mudah dibawa kemana-mana, membuat komputer ini lebih efisien fungsinya. Pada komputer masa depan ini lebih berpusat pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Adapun bagian dari komputer masa depan, komputer tersebut dapat melakukan pekerjaannya seperti yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia. Komputer masa depan juga menggunakan komputer ULSI dan VLSI. Dan komputer masa depan juga menggunakan konsep programmers komputer atau komputer tanpa program.